jalan. Oke, start now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. Good afternoon. Good afternoon, Sir. Have you have lunch? Sudah makan siang belum nih? Sudah. Oke, di Sungai Ogan itu ikannya ikan apa yang enak? Ikan seluang. Oh, ikan seluang digoreng garing, ya enak ya. Ikan culi. Kalau pindangnya pindang apa yang enak tuh di Ogan? Pindang layo enak Pak, pindang pegagan. Oh gitu, Penang Pak ya. Iya. Sebenarnya kita sama sih, kalian di Ogan Ulup, di Ogan Ilir. Ya, Pak ini dapat sisa-sisa dari kalian. Jadi kalau kalian buang hajat Sungai Ogan, kami yang kenanya, di Ilir yang kena. Iya. Makanya ikan juara di daerah Ogan itu gemuk-gemuk karena makanannya disuplai dari Ogan Ulu. Dari tempat kalian lah. Tahu ikan juara? Ya. Galak makan ikan juara enggak Nabila? Enggak galak kau makan ikan juara? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu ikan juara. Desti itu ada ikan juara, Des? Enggak tahu, Pak, baru dengar. Ya Allah, kamu orang mana sih kok bisa tidak tahu orang ikan juara? Atau jangan-jangan makanan kalian itu ikan tuna, ikan juara. Ikan juara. Di Indonesia kan menjadi juara. Kalau mau tahu ikan juara, tanya dengan Rio. Ikan juara itu mirip dengan ikan lais. Pipi-pipi cuma dia agak ikan lais, kalau ikan lais agak tipis ya ini. Itu ada yang khas dari ikan juara itu. Kalau kita tidak bisa ngolahnya, begitu dimasak akan timbul aroma yang menyengat. Oke, baik kita mulai ya. Kita ketemu lagi di sinkronus yang ketiga ya. Sinkronus yang ketiga, betul ya. Nanti kita ketemu lagi sinkronus yang keempat, a day before seminar. Sehari sebelum seminar nanti kita ketemu lagi di sinkronus yang keempat. Oke, nanti setelah itu baru kita yang keempat, nanti kita ketemu lagi yang terakhir itu di seminar. Nah, sesuai dengan apa yang kita schedulekan di pertemuan kita sebelumnya, di sinkronus kita yang pertama, bahwa untuk hari ini kita akan membicarakan tentang rancangan aktualisasi, akan berbicara tentang penjelasan aktualisasi. Anyway, by the way, Baswe, kalian sudah dapat format rancangan aktualisasi? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, Oke. Baik. Izin share, coba kita lihat lagi, kita lihat satu-satu dulu formatnya, ya. Ya, oke. Nah, nanti kalian tinggal menyesuaikan saja ya, menyesuaikan. Kayak seperti ini kan angkatan menyesuaikan gitu. Kalian kan angkatan 6 kan? Angkatan 4, Pak. 4, Angkatan 4. Oke, udah gampang, pindah aja huruf I-nya. Kalau 6 di belakang V, ini di sebelum huruf V. Kan gampang kan? Iya, pindahkan saja huruf I-nya. Angkatan 4 ya. Oke. Baik. Nah, ini adalah judul, ini adalah tampilan awalnya. Ya, tampilan awalnya. Nah, mungkin kalian bertanya, Pak, kami kan dari Oku, kok kenapa sih logonya logo-logo Linggau gitu. Ya. Nah, kenapa kalian logo-logo Linggau? Logo di sini artinya logo pemerintah penyelenggara diklat. Ya, kalian kan diklatnya di Lubuk Linggau. Nah, pada saat kalian diserahkan mengikuti latsar ini, awal mengikuti latsar ini, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu itu menyerahkan kalian ke pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk dididik dalam pelatihan dasar CPNS. Makanya kalian sekarang ini statusnya ya di bawah didikan pemerintah Kota Lubuk Linggau. Makanya di situ logonya logo Kota Lubuk Linggau. Gitu ya. Oke. Baik. Ini judul. Nah, judul itu kalian ambil bisa merupakan kebalikan dari isu.
kebalikan dari isu. Jadi kalau misalnya isu kalian itu masih rendahnya pemahaman, maka isunya judulnya adalah peningkatan pemahaman. Kalau isunya misalnya kurangnya kesadaran, maka judulnya bisa meningkatkan kesadaran. Seperti itu, ya. Jadi judul itu kebalikan dari isu. Oke, paham ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian di bawahnya itu ada nama di jabatan kalian ya. Maksudnya kalian sebagai apa? Posisinya sebagai apa? Ya. Apakah misalnya sebagai bidan, sebagai apa perawat, atau sebagai sanitarian, atau sebagai nutrisius ya, yang ahli gizi kan. Kemudian instansinya itu unit kerja kalian, kerjanya di mana, ya. Oke, ini penutupnya. Nah, ini ada lembaran persetujuan. Nah, lembaran persetujuan, kalian seminar tanggal berapa? Tanggal 30 ya. Ya, Maka tanggal di sini 30. maka di sini persetujuannya tanggal 29 saja dibuat. Nah, di sini ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Kemudian caranya ini diganti Kamis ya. Jumat ya, Jumat 30 Jumat ya. Jumat ya, Jumat. Jadi pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 30 September gitu ya. Oke. Dan ini juga disesuaikan, angkatannya disesuaikan, judulnya disusun. Nah, dan nanti akan ada tanda tangan nama peserta lengkap, penguji dan nama mentornya. Ya. Baik. Oke. Kata pengantar ya udah bisa diisilah kata pengantar ya. Bikin saja kata pengantar. Kemudian ada daftar isi. Nah, ini yang daftar tabel dan daftar gambar itu jika ada. Ya. Jika ada, kalau tidak ada sudah. Nah, nanti kalian akan ada 4. Yang pertama itu pendahuluan, ya 4 bab pendahuluan, kemudian ada profil instansi dan peserta, kemudian ada rancangan aktualisasi, rencana jadwal kegiatan aktualisasi, itu ya. Nah, nih ini sistematika penulisannya, ya penulisannya. Mari ada referensi, dan ini daftar tabel jika ada, dan ini juga ya, daftar lampiran jika ada. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Nah, pendahuluan ya memiliki 3 subjudul. Judulnya adalah bab 1 pendahuluan. Jadi ada 3 subjudul. Yang pertama itu latar belakang. Yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakang ini Pak harapkan, Pak sarankan, ya coach sarankan supaya dalam latar belakang kalian menuliskan ya latar belakang itu secara deduktif. Deduktif di sini maksudnya kalian gambarkan yang umum, kemudian mengarah ke organisasinya, kemudian ke isunya, nah, sampai nanti terakhir gagasan. Nah, latar belakang ini itu sebaiknya kalian menampilkan data atau fakta yang mendukung bahwa memang isu itu layak untuk diangkat. Isu yang kalian angkat itu memang layak, memang sesuai untuk diangkat atau dasarnya. Ya. Misalnya kemarin kan Rio kan tentang ternak sapi ya. Oke, hewan ternak kaki 4, penertiban peternak hewan kaki 4 misalnya. Si Rio bisa memasukkan di latar belakang bahwa berapa banyak sih jumlah peternak, jumlah hewan ternak kaki 4. Bisa saja mungkin Rio mungkin ambil fokuskan 1 kecamatan saja dulu misalnya. Ya. Oke, kemudian itu latar belakang. Kemudian nanti baru ditarik isunya. Nah, ditarik isunya, isu yang sudah terpilih di bab 2 itu, kemudian kalian juga masukkan nanti alternatif solusinya. Ya. Oke, baik, itu. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuan. Nah, tujuan ini kalian bagi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Ya. Nah, tujuan umum itu berisi tujuan umum kalian melaksanakan aktualisasi ini. Ya. Nah, misalnya tujuan umum itu bisa jadi kalian mengatakan bahwa tujuan umum dari aktualisasi ini adalah untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar. Nah, gitu misalnya nilai dasar
PNS dalam kegiatan apa, seperti itu, ya. Nah, baru nanti tujuan khusus ke isu yang diangkatnya apa. Nah, itu. Ya, itu tujuan khususnya. Oke. Ya. Jadi jangan kalian buat misalnya tujuan umum itu tujuannya adalah untuk mengimplementasikan atau untuk menerapkan nilai-nilai dasar PNS dalam kegiatan ini. Maka tujuan khususnya 1, menerapkan nilai-nilai dasar berorientasi pelayanan. 2, menerapkan nilai-nilai dasar akuntabel. 3, udah dapat 7 kamu. Padahal cuma isinya cuma 1 itu kan. Iya, jangan seperti itu ya. Dan tujuan pertama menerapkan nilai-nilai berbasis pelayanan. Tujuan khusus kedua menerapkan nilai-nilai akuntabel. Tapi sudah tercover di tujuan umum itu, ya. Selanjutnya yang ketiga itu ruang lingkupnya apa. Nah, ruang lingkup ini bisa, misalnya ini kebenaran Pak ini di kamera Pak ini munculnya Rio ya. Jadi contohnya yang Rio misalnya. Rio kan ruang lingkupnya bahwa dibatasi untuk hewan ternak di desa apa, kecamatan apa. Atau kalau misalnya Rio bisa satu kecamatan boleh di kecamatan apa, ya. Atau kalau 2 desa enggak apa-apa, di desa ini dan desa ini kecamatan apa ini, gitu. Ya. Oke, seperti itu. Itu di ruang lingkup. Baik. Nah, kemudian yang kedua, bab 2 adalah profil instansi dan peserta. Nah, profil instansi dan peserta, yang pertama itu profil instansi. Nanti Rio dengan Fatur itu kan satu instansi tuh. Nah, jadi sama saja nanti profilnya, profil instansinya. Kan tidak mungkin misalnya Fatur mengatakan bahwa misalnya di profil instansi jumlah pegawai di Satpol PP ada 40. Yang Rio mengatakan ada 42. Bisa, padahal satu kantor. Nah, gitu kan? Nah, atau kalian yang sama yang di Sutowo. Siapa yang di rumah sakit? Ada enggak yang sama yang sama-sama di rumah sakit Sutowo? Ada ya? Nah, itu samakan saja. Nah, itu di profil instansi. Nah, nanti di profil peserta baru itu berbeda. Nah, profil peserta ini kalian bukan bercerita tentang nama, alamat, tempat tanggal lahir, hobi, kata mutiara, bukan seperti itu. Ya, makanan favorit, musik favorit, bukan seperti itu. Jangan sampai seperti itu ceritanya. Tapi kalian bercerita tentang posisi kalian. Misalnya seperti ini, penulis adalah CPNS dalam jabatan bidan terampil yang ditempatkan di Puskesmas Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebagai bidan terampil, maka tugas pokok penulis adalah sesuai dengan Permen-PAN atau Permen nomor sekian, yaitu 1, 2, 3. Kemudian sesuai dengan Permenkes nomor sekian tentang tugas bidan terampil adalah sebagai berikut. Contoh Yayan kan? Yayan kan sebagai bidan terampil. Nah, gitu. Cerita seperti itu, ya. Kalian bercerita tentang itu tadi. Bercerita tentang tugas kalian, ya. Oke, itu ya. Tuh, jadi di profesor seperti itu. Jadi misalnya Yayan ini yang muncul nih, Yayan ini yang muncul 3 orang di tempat Pak nih, Rio, Yayan, Fatur. Nah, jadi misalnya Yayan tadi kan penulis misalnya adalah CPNS dalam jabatan bidan terampil yang ditempatkan di Puskesmas UPT ya, apa UBLUD itu. UPT Lubuk Batang. Baru nanti sesuai dengan atau tugas pokok apa gitu sesuai dengan misalnya sesuai dengan peraturan Menteri PAN dan RB, tugas seorang bidan terampil adalah ini. Nah, tugas ini diperkuat oleh Permenkes nomor sekian bahwa tugas bidan terampil ini. Nah, itu saja yang ceritakan ya. Oke, yang di profil peserta. Jadi tidak usah kalian masukkan foto, tidak usah lah. Nanti kalian pasang foto kalian, foto yang lagi selfie seperti ini, atau yang lagi seperti ini, fotonya jangan ya. Oke,
Tahu fotonya ini, seperti ini. Kenapa? Saya pecinta drakor, Pak. Sarang yuk. Oke, ya. Gitu. Ngomong-ngomong tentang film Korea, kalian sudah nonton Miracle in Cell 7? Oh, Sudah, Pak. sudah. Sama Pak juga sudah ya. Banyak mengandung bawang itu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, itu di bab 2. Kemudian bab 3. Bab 3 ini kalian masukkan saja tugas-tugas yang sudah Pak berikan di hari-hari mulai hari ke-11, ya kan? Nah, deskripsi isu ke-1 apa, isu kedua apa, ya, isu ketiga apa. Jangan lupa di poin C itu bahwa di akhir deskripsinya kalian nyatakan bahwa isu ini terkait dengan mata pelatihan apa di agenda ketiga. Ya. Nah, ini hanya contohnya saja dari Pak ya. Kalau kalian mau membuatkan narasi seperti ini. Nah, kalian bisa juga membuatnya dalam bentuk tabel. Bisa dalam bentuk tabel. Pak, saya mau bentuk tabel saja Pak. Langsung gitu ya. Oh, enggak apa-apa, silakan. Misalnya nomor, uraian tugas, isu, keterkaitan dengan mata pelatihan apa gitu ya. Kemudian skripsi ya silakan saja. Ya. Yang jelas isinya itu. Kalian mendeskripsikan tentang isu-isu yang sedang terjadi di unit kerja kalian. Nah, itu ya. Oke. Kemudian penetapan core isu kalian menggunakan analisis. Nah, analisisnya terserah boleh. Pak, saya mau analisisnya pakai GAP, boleh. Pak, saya analisisnya mau pakai APKL, boleh. Pak, saya mau pakai USG, boleh. Pak, saya mau pakai tiga-tiganya, bagus. Mau pakai USG, mau pakai APKL, mau pakai GAP, ya terserahlah. Ya, yang jelas kalian tahu bahwa analisis itu gunanya untuk apa, manfaatnya untuk apa, kapan kita gunakan analisis. Ya, oke. Dan kita lanjutkan, yaitu nih analisis core isu. Ya. Nah, berisi uraian tentang analisis mendalam terhadap core isu. Jadi untuk core isu, analisis core isu ini nanti bisa kalian masukkan kalau mau menggunakan Fishbone, boleh menggunakan Fishbone, ya. Kalian kemarin sudah bikinkan Fishbone-nya, ya. Tapi tidak sampai ketulangan ya. Pas makan tidak sampai ketulangan. Ketulangan tidak? Kan tulang ikan gitu. Iya, oke, ya. Jadi kalian boleh menggunakan Fishbone. Itu. Kemudian yang D, gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif ini boleh juga kalian menggunakan yang kemarin, yang kemarin di tugas itu, menggunakan teori tapisan McNamara, di mana diambil dari analisis Fishbone-nya. Ya, analisis Fishbone itu isinya penyebab. Nanti di penyebab itu masing-masing penyebab kalian kemukakan gagasan kreatifnya. Dari gagasan kreatif yang telah dikemukakan berdasarkan analisis penyebab, maka kalian menggunakan teknik analisis tapisan McNamara untuk menentukan kira-kira gagasan kreatif apa yang mau diimplementasikan. Gagasan kreatif apa yang mau diterapkan, yang mau digunakan untuk membuat menyelesaikan isu yang sudah kalian angkat pada bagian sebelum. Oke, itu ya. Oke, let's continue. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kalian menampilkan metrik rancangan aktualisasi. Nah, metrik rancangan aktualisasi. Seperti ini metriknya. Nah, ya. Nah, untuk yang pertama, kegiatan itu adalah merupakan langkah-langkah kegiatan yang tindak lanjut atau turunan atau penjabaran dari gagasan kalian. Nah, itu kegiatan. Masing-masing kegiatan nanti akan kalian buat tahapannya. Jadi tahapan itu kalian berbicara tentang semacam proses. Nah, proses dari awal sampai akhir. Jadi dari tahapan itu kita bisa tahu bahwa
setelah kita melihat tahapan-tahapannya itu, baru kita tahu bahwa itu merupakan berbentuk suatu kegiatan. Ya, oke. Jadi dimulai dari awal sampai dengan akhir. Atau kalau Pak mengistilahkannya itu dimulai dari A sampai Z-nya. Dimulai dari A sampai Z. Oke, itu ya, itu di tahapan. Oke. Nah, tahapan itu kita bercerita tentang prosesnya ya. Prosesnya. Kemarin sudah Pak kasih contoh kan, misalnya kalau ibu-ibu masak nih, Yayan masak nih. Nah, Yayan masak kegiatannya membuat apa misalnya? Membuat bolu misalnya, penyelesaiannya. Maka tahapan yang pertama apa misalnya? Oke. Tuh ya. Tahapan pertama misalnya melakukan persiapan atau membeli bahan. Baru nanti di tahapannya di kegiatannya. Apa saja yang kalian lakukan? Ya. Oke. Kemudian output atau hasil yang didapat di setiap kegiatan itu apa? Ya. Apa? Nah, yang itu output itu nanti akan menjadi evident pada saat kalian menuliskan laporan akhir. Kemudian kolom kelima adalah keterkaitan substansi mata pelatihan. Dalam hal ini mata pelatihan di agenda Dua. kedua. Ada berapa mata pelatihan? 7. 7 atau 8 yuk? 7, Coach. 7 ya. Nah, nanti kalian tulis ya keterkaitan. Oh, kegiatan saya, misalnya kegiatan pertama ini terkait dengan 7 mata pelatihan yang ada di agenda kedua. 1 misalnya, buat angka 1 ya. 1 misalnya atau A atau 1 berorientasi pelayanan. Nah, di berorientasi pelayanan itu kalian bisa mengambil nilainya itu dari kode etik dan kode perilakunya. Maka kalian tuliskan dulu. Misalnya di situ kan ada 3 kode etik, misalnya 3 itu mau diterapkan semua. Maka 1 tuliskan dulu kode etiknya apa. Kemudian di bawahnya itu prosesnya. Proses kalian memasukkan kode etik itu dalam kegiatannya. Ya, contoh misalnya di berorientasi pelayanan ada kode etik apa itu? Bekerja dengan apa tadi? Cekatan, ramah dan sebagainya ya, kalau nggak salah ya. Nah, maka kalian ceritakan prosesnya. Kapan kalian melakukannya atau bekerja dengan ramah dan cekatan itu? Misalnya, ketika kalian menghadap mentor, saya melakukannya dengan ramah. Kemudian juga saya telah mempersiapkan bahan-bahan. Seperti itu. Ya, artinya prosesnya ketika kalian memasukkan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan. Begitu juga dengan mata pelatihan yang kedua, akuntabel. Tuliskan nilainya dulu, baru di bawahnya prosesnya apa. Oke, ya. Baik. Kemudian yang keenam ya. Yang keenam itu apa yang keenam? Yang keenam itu kontribusi terhadap tusi atau tujuan organisasi. Oke. Di organisasi kamu sudah tanya-tanya apa tujuannya? Ada tujuan kan? Bisa dilihat bisa juga dilihat di makanya kalau di suatu organisasi itu di OPD itu biasanya ada di Perda biasanya ya. Oke. Kamu lihat di situ ya. Apa tusinya. Kemudian dia menguatkan kontribusinya terhadap kegiatan kamu terhadap tusi tersebut. Jadi terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. Ya, kontribusinya apa? Oke. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang C itu penguatan nilai organisasi. Nah, penguatan nilai organisasi. Nah, di penguatan nilai organisasi ini, itu organisasinya kan
ada nilai-nilai. Coba nanti kamu tanya di organisasinya nilai-nilai apa yang diterapkan. Jadi nilai-nilai itu kayak kesepakatan bersama ya yang diterapkan di situ. Jadi bisa saja nilai itu yang tidak tertulis atau yang tertulis. Bagusnya kalau ada dokumen yang tertulis. Dan nilai-nilai itu sama ya. Kita ambil contoh misalnya Fatur dengan Rio kan karena sama-sama di Pol PP, maka nilainya juga sama. Jangan sampai nanti yang Fatur misalnya ada nilai apa misalnya nama misalnya atau nilai profesional atau yang Rio tidak ada. Saya itu harus sama. Makanya perlu juga nanti yang si Fatur dan Rio juga sama-sama ya. Sama-sama nilainya harus sama. Tinggal nanti penjabarannya karena kegiatannya berbeda nanti penjabarannya juga berbeda. Tapi nilai yang dikuatkan itu sama antara kalian berdua karena kalian di organisasi yang sama. Ya, oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya itu kalian, yang berikutnya itu kalian bukan rekap dulu ya. Ini kalian membuat rekap berapa kegiatan kalian. Misalkan kegiatan kalian 10 ya, kegiatan 1, kegiatan kedua dan sampai 10 ya. Kemudian kalian jumlahkan, misalnya di berorientasi pelayanan di kegiatan 1 ada berapa nilai yang kalian terapkan ya. Kemudian untuk kegiatan 1 akuntabel berapa nilai. Jadi ke bawah dijumlahkan. Nanti dijumlahkan itu adalah jumlah nilai yang kalian akan terapkan dalam setiap kegiatan. Nah, jadi kegiatan 1 ada berapa nilai, kegiatan 2 ada berapa nilai, kegiatan 3 ada berapa nilai dan sebagainya. Sedangkan yang ke kanannya itu adalah jumlah ya, jumlah nilai yang diterapkan, berdasarkan mata pelatihannya, berdasarkan mata pelatihannya. Oke, jadi misalnya untuk setiap dalam kegiatan kamu, aktualisasi kamu di masa habituasi ini, berorientasi pelayanan ada berapa nilai yang kalian terapkan. Akuntabel ada berapa nilai yang kalian terapkan. Nilai yang kalian rekap. Ya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya dari tabel metrik tadi. Dan yang terakhir itu adalah rencana jadwal kegiatan. Terserah bisa mau seperti ini atau juga kalian mau membuat juga yang Pak saya mau jadwalnya itu yang ini misalnya jadwalnya pakai lengkap tanggal-tanggal boleh ya seperti itu. Pak di kegiatan kalau saya ini kegiatannya saya juga mau buat tahapannya Pak misalnya kegiatan 1 tahapannya apa di bawahnya kapan baru ada jadwalnya boleh terserah ya. Nah, untuk yang ini juga pengisiannya terserah. Ini kalian boleh misalnya isi dengan silang-silang, tanda silang seperti itu ya. Nah, atau kalian juga bisa isi dengan memberikan ini warna misalnya ya. Kalian kasih warna boleh terserah lah. Mau kasih warna juga boleh. Oh, Pak, saya mau kasih warna Pak misalnya. Oh, misalnya gini Pak. Nah, misalnya ini kalian kasih misalnya oh ini di minggu keberapa misalnya ini di minggu ke-1 misalnya minggu 1 ini saya mau kasih warna apa cari di sini warnanya. Bentar ya. Nah, ini maka sorry. Nah, oke Pak ini kegiatan 1 misalnya saya mau kasih ini terlalu lincah ini. Nah. Ya. Bentar. Nah, mungkin kalian Pak, saya mau kasih warna Pak. Di sini misalnya saya mau kasih warna ini Pak. Nah, di sini. Oh, kemudian di situ. Bentar. Saya di sini di kegiatan mana tadi tabel kegiatan. Tabel jadwal tadi mana? Nah, ini. Nah, di sini misalnya kegiatan 1 ini di minggu 1 Pak. Nah, maka bisa saja kalian kasih warna seperti ini. Kasih warna ini. Ya. Pak, kenapa warna kuning, Pak? Karena saya tinggal di pinggir Sungai Ogan, Pak. Sering melihat yang ngapung-ngapung gitu ya. Oke. Baik, seperti itu ya. Nah, kemudian
Di bawahnya itu tinggal referensi atau daftar pustaka yang kalian gunakan. Setidaknya kalian menuliskan modul di modul paling setidaknya ada modul yang kalian tuliskan. Ya, nama-nama modul di berakhlak itu bisa seperti itu. Baik, Pak rasa cukup penjelasan kita tentang rancangan aktualisasi sampai di sini yang mau ditanyakan. Nanti setelah ini baru kita bimbingan bercerita. Silakan kalau mau tanyakan. Pak mau tanya Pak. Ya. Pak untuk profil peserta tadi kan sesuai dengan uraian tugas atau fungsi jabatan. Nah tapi di awalnya itu saya tambahkan kayak nama, jabatan segala macam, alamat segala macam itu masih saya tambahkan Pak. Gimana itu Pak? Sekali lagi tambah hobi. Enggak. Boleh Kata screen Mutiara. enggak Pak? Kata Ini Mutiara contohnya Pak. gitu. Kata Mutiara gitu. Kalau aku tambahkan. Tidak Pak itu, cuman nama-nama aja Pak. Bintang enggak? Bintang enggak? Tidak. Oh. Boleh nunjukin nggak Pak? Nanti sabar. Nanti. Sabar. Untuk profesi untuk yang itu tidak usah saya tambah-tambah lagi kok. Kalau mau nambah juga boleh, tapi di depan saja. Misalnya begini, peserta atau penulis rancangan aplikasi ini atau penulis rancangan aplikasi ini bernama Rego Julandis, ya, yang merupakan seorang CPNS dengan jabatan sebagai apa ya, tukang servis alat kesehatan, gitu ya. Nah, oke, ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sutowo. Oke, seperti itu. Baru di bawahnya uraian tugas. Oke, atau boleh juga menambahkan yang sekarang sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau. Boleh juga menambahkan itu, kan? Baru sebagai seorang tukang servis alat kesehatan, maka tugas saya sesuai dengan Permen, PAN, dan RB nomor sekian, yaitu sebagai berikut. Tuliskan 1, 2, 3-nya. Gitu ya. Boleh juga ditambah di bawah lagi. Tindak selanjutnya, tugas seorang tukang servis alat kesehatan, misalnya juga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor sekian, yaitu sebagai berikut. Di inventaris. Ke bawah ciloro, telu, papat, sampai sebanyak-banyak itu ada berapa. Gitu ya. Ya, tidak usah ditambah foto ya. Ya, nanti kalau kau tambah foto Enggak nanti Pak, kalau pembaca foto enggak Pak. iya, pembaca nanti kalau kau tambah foto Cuman lagi baca isinya, lihat fotomu baik. Cuman kayak ada biodata, terus uraian tugas sama fungsi jabatan Pak. Iya. Oke, gitu ya. Yang kita jago. Jadi uraian tugas kita itu isi tentang perkenalan sedikit tentang kamu, jabatan kamu, dan tugasnya di mana, dan juga tentang uraian tugas kalian. Oke ya? Oke. Baik. Nah, kita akan lanjutkan. Masih ada tentang rancangan ini? Tentang sistematika rancangan. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan tentang bimbingan. Nah, yang pertama Pak kasih kesempatan ke Dika nanti. Dika silakan di share screen, yang lain silakan dibuka ya. Nanti kita gantian kalau waktunya masih memungkinkan. Ya, yang pertama seperti kita Dika silakan di share screen draft rancangan aktualisasinya. Oke, silakan Dika. Sudah bisa share screen? Oh ya sudah. Jadi silakan Dika. Di share screen. Izin Pak, share screen. Iya. Sudah diizinkan tuh. Tuh, partisipan karena ini. Iya. Mana GM share screen kalau Anggap saja kamu latihan ke pas kamu seminar kayak kena share screen dulu. Dari atas sekali Dika, dari judul mana judulnya? Dari judul Pak ya? Oh iyalah. Dari cover.
Isunya apa isu? Sambil ngobrol nggak apa-apa, Dika. Isunya apa? Isu yang terpilih. Isunya kurang optimalnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang cara mencegah dispepsia, Pak. Oh, Dika sebagai apa sih? Perawat ya? Iya, perawat, Pak. Oh, perawat. Ada di uraian tugas yang mana tuh? Sudah. Di uraian tugas kedua, Pak, bagian Hmm? tentang edukasi. Jadi ada upaya promotif untuk kesehatan gitu, Pak. Oh, pemberian edukasi ya. Iya, edukasi. Apa istilahnya edukasi? Apa istilahnya tuh KI ya? KI ya apa? Komunikasi. KIE, Coach. Iya, Oh, KIE. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Oh iya, tuh pinter ya Yan yang ngomong tuh ya. Iya, Iya, KIE. Coach. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Ada di situ ya, kayak. Iya, Coach. Oke. Ini bagian depannya, Coach. Dari cover. Terus sebentar. Kita lihat dulu. Stop dulu. Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga dalam mencegah kambuhan dispepsia. Mungkin pengetahuannya diganti pemahaman saja ya, si Dika ya. Diganti pemahaman. Ya, kalau pengetahuan itu skopnya lebih luas dan juga dia perlu waktu yang lama. Biasanya kalau pengetahuan itu kan memang enggak bisa yang, kalau pemahaman kan bisa sekilas, maksud saya itu bisa waktunya tidak terlalu lama. Kalau bisa pengetahuan kan bisa lama itu meningkatkan pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu kan. Ini kan cukup meningkatkan pemahaman ya. Jadi meningkatkan pemahaman pasien dan dalam mencegah Dispepsia. kekambuhan, dispepsia, melalui saja ganti melalui pemanfaatan media leaflet ya. Melalui pemanfaatan media leaflet di ruang rindu. Leto dong ruang rindu. Ya, ruang rindu namanya, Pak. Iya, ingat lagu Leto kan? Tapi itu mengalir. ada dari singkatan. Oh, singkatan ruang rindu. Iya, singkatan dari ruang rawat inap terpadu. Oh, gitu. Saya kira inspirasi dari lagu Leto. Oke. Ruang rindu ya. Lagunya kan? Hanya sekejap ku bermimpi. Terus ke bawah lagi. Oke, nanti disesuaikan ya Dika ya. Judul menyesuaikan ya. Iya. Oke. Siap, Coach. Oke. Terus ke bawah lagi Kak. Ibu Sari ya. Ini ya, mentornya. Ya, Ibu Sari Puspa. Ibu Sari itu sebagai apa dia Kak? Sebagai Kasubdit Bina Pelayanan Asuhan Keperawatan, Coach. Oh, Kasubit Bina. Oke. Itu memang sesuai dengan bidangnya ya. Oke. Bukannya kaur bukan? Karu ya? Sama kayak kasih gitu, Coach. Iya, kasih ya. Kalau karu beda ya, kepala ruangan ya. Iya. Kalau Rio bukan karu, dia kaur. Kata urusan. Kata urusan. Ini karut, Coach. Karut. Karut itu apa tuh? Karut kata apa? Oke. Ya, lanjut. Jadi kasih ya. Bukan kaur ya. Cukuplah Rio saja yang kaur ya. Oke, lanjut. Ke bawah lagi, Kak. Nah, itu dapat kamu informasinya. Benar kan NIP-nya Pak Afif itu dilihat lagi ya. Apa, Coach? Kurang itu, Coach. Ada yang salah itu, Coach. NIP-nya Ya. Pak Afif. Iya, karena tidak mungkin 2006 itu, Coach. Iya, Karena jenis dua itu kan kelamin. cewek. Jenis kelamin, Coach. Oh, jenis kelaminnya 1 pasti ya. Iya. Iya. Tapi kita tidak tahu. Siapa tahu ada transgender mungkin. Ya.
Jangan-jangan ini Dika ini nyuruh itu transgender. Ini Ayo, dapat dari Rego, Coach. Rego, Rego, ayo Gu. Mau Gu. Aku dapat dari surat yang pemberian tahun itu, Coach, ada Namanya. nama sama NIP-nya ada di surat penguji. Bener. Iya, Coach, Takutnya di salah suratnya itu, itu ada. Coach. Pak Fajar Afif itu laki-laki kan? Lah iya makanya ngapain Rego kasih tahu 2 itu. Nah, Iya, memang nggak nak kau suruh transgender apa? Atau jangan-jangan ada disuruh pakai jilbab? Mungkin wong Thailand, Coach. Jangan sekali bohong, ya kan? Oke, baik. NIP-nya itu 1981. Sudah. 1981 0915. Sudah. Udah. 2009 03 1 002. Namanya udah benar tuh, MOHTT Fajar Afif, SHT, MSI. Udah benar ya? Oke, namanya udah benar. Nama dan jalannya sudah benar. Ya. Oke. Oke, nanti yang lain ini ya disamakan ya, yang tadi ya, yang sampai salah. Oke. Dika. Selisih kita 30 tahun ya Dika ya. Pak 69, Dika 99. Iya, Coach. Oke, lanjut. Seumuran dengan anak Pak Dika nih, anak Pak yang nomor 299. Oh, Iya. Sudah berkeluarga belum kok Dika? Nah, Belum, Coach. dijodohin. Boleh, cowok boleh. Pak ya? Iya cowok. Dia orang kesehatan juga, dia rekam medis. Nah, alhamdulillah Pak, sejalan namanya. Alhamdulillah. Ketemu jodoh, Dika. Iya. Dia kerja di rumah sakit. Ya, boleh kalau mau kenalan. Nanti Pak kasih IG-nya Dika ya. iya boleh, Coach. Terima kasih IG. Nanti kau DM aja dia. Aku nih ini anak Coach Ariel juga gitu. Karena kok orangnya ramah kok. Sama kayak bapaknya ramah kok. Oke. Lanjut ke bawah Dika, Kata pengantar, Coach. Kata Coach, pengantar. ini apa halamannya ini benar di sini, Coach? Di bawah itu Romawi kecil di tengah bawah. Oh, di tengah bawah. Di apa bottom center ya, tengah bawah. Itu coba nomor 3 tuh Kabupaten Lubuk Linggau Kota itu. Itu kan Kepala BKPSDM Kabupaten Lubuk Linggau ya. Oke. Terus yang ini yang kedua itu Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Lubuk Linggaunya digabung. Ya. Namanya itu ya. Namanya itu Yulita Anggraini. Ngapa dok sebutkan namanya? Belum. Ya. Karena itu kau sebutkan tuh Bapak Mirdaili SSDP MSI gitu kan? Yang kedua kan? Iya. Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau, Ibu Yulita Anggraini SHMH. SHM. Magister Hukum. Berarti digabung yang 2 sama 3 ini ya, Coach? Enggak, Kota Lubuk Linggaunya digabung. Tetap nomornya tetap bisa. Nomor. Ya, Lubuk Linggaunya digabung ya. Iya, Coach. Nah, Widya Iswara dan penyelenggara itu kamu nomor tersendiri saja di nomor 7. Nomor 8 baru keluarga itu, yang keluarga urutannya ya. Oh ya.
Di nomor 1 itu Allah SWT dikabuat nomor 2 Kepala BKSDM Oku, nomor 3 Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Ya, yang keempat Ibu itu tadi ya. Dika kalau mau sistematisnya seperti itu, ini aja dibalik saja. Kamu kan itu kan ada jabatan baru nama. Saya kalau nama semua biar rapi ya. Jadi langsung saja yang nomor 2 misalnya Bapak Mirdaili SSDP MSI selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti pelatihan dasar CPNS. Nah, gitu kan. Yang ketiga misalnya Ibu Yulita Anggraini SHMK, Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau yang telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Seperti itu kan? Nah, yang ketiga benar Ibu Dr. Rina Diana selaku Direktur yang telah memberikan izin. Nah, dan itu baru Ibu ini dulu, mentornya dulu Ibu Sari dulu. Ibu Sari Pusparini Askep selaku mentor, baru yang Bapak coach ya. Nah, yang ini. Kemudian yang ketujuhnya ini tadi seluruh penyelenggara. Ini ya tadi ya Widai Suara penyelenggara, bisa dari penyelenggara ya. Gitu urutannya ya. Oke, lanjut turun lagi Kak. Ya, oke. Sebentar Dika. Lu di atas itu kok ada kata laporan? Emanglah selesai aktualisasinya? Oh iya, rancangan. Yuk, ya. Nanti ganti rancangan ya. Ya, ke bawah lagi Kak. Oke. Ya, terus apa lagi? Terus. Ya, pendahuluan. Oke, terus scroll terus. Terus. Rancangan. Masih ada tertulis itu ya. Stop. Oh itu ya. Tentang penyakit apa tadi? Penyakit tidak menular dulu, Coach. Yang kamu mau jadikan fokus aktualisasi ini masuk penyakit tidak menular ya? Iya, masuk. Oke. Terus bawah. Ya. Stop. Berdasarkan dannya dibuang saja. Berdasarkan data profil. Atau dari ya tidak apa-apa, dari data profil RSUD Dr. Haji Ibnu Sutowo Baturata, baru tadi kan? Ya. Itu. Nyeri ulu hati data diskusi gangguan. Terus ke bawah lagi Kak? Lagi ya. Nanti katanya menyesuaikan itu ya Kak ya? Ika ya? Ya, siap Coach. Ya. Tujuan transaksinya nilai dasar. Oke. Tujuan khususnya baru hubungkan ke penyakitnya tadi ya. Dibagi per poin. Satu apa gitu ya? Ya misalnya satu tersedianya media apa tadi KIE tadi ya. Gitu ya. Media KIE tadi. Atau yang kedua misalnya terlaksananya penyosialisasi atau KIE yang ketiga misalnya meningkatnya pengetahuan, pemahaman tadi ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Apa tadi ruang rindu tadi kepanjangannya? Ruang rawat inap.
terpadu, Coach. Oh, rawat inap. Oh, iya. Iya. Oke. Tidak usah lagi, tidak usah itu yang 195 tidak usah. Itu kan lebih Yang ini nggak kegiatan. usah. Ya, ruang lingkup itu kamu masukkan saja bahwa ruang lingkup kamu itu pembatasan di penyakit penyakit tidak menular ya. Nah, penyakit tidak menular kan banyak tuh penyakit tidak menular, ya kan? Nah, Dika batasi saja dengan Bulan, Bu. dengan apa tadi? Dispepsia. Dispepsia, ya. Kan banyak tuh penyakit tidak menular, sakit hati itu kan tidak menular kan? Iri, dengki, menular itu. Oke. Nah, kemudian Dika juga batasi yang keduanya mungkin bisa saja di ruangannya. Mungkin Dika tidak memberikan penyuluhan atau KIE di poli umum atau poli rawat jalan, tapi poli rawat inap seperti itu kan? Kan ada nggak yang seperti itu berobat di rawat jalan? Ada, Coach. Ada, tapi kan Dika tidak memberikan KIE di situ kan, tapi khusus untuk rawat inap kan? Nah, itu Iya. pembatasan namanya. Ya? Oke. Oke, lanjut. 2. Profil ya. Siapa lagi Dika selain Dika di kelompok coach ini, di kelompok coach Ariel yang Rumah Sakit Sutowo? Kak Rego sama Yuk Desti, Coach. Nah, harus sama kamu ya profil instasinya. Jangan sampai lain-lain ya. Apalagi berhubungan dengan datanya. Oke, lanjut. Jadi Rego dengan Desi sama tuh. Nah, seperti ini kan coba sebentar. Di atas ke atas kah? Ke atas kan? Nah, seperti ini kan tanggal 1 Januari 2015 telah resmi menjadi BLUD. Nah, jangan sampai kaget yang Dika misalnya tanggal 1 Januari, yang Rego misalnya tanggal 10 Januari, yang Desti tanggal 12 Januari, kan beda itu. Nah, itu yang maksud Pak, ya. Harus samain di situ. Nah, kemudian sebelum masuk ke gambar, kasih dulu penjelasan sedikit kalimat. Misalnya berikut adalah gambar bangunan atau gedung rumah sakit. Nah, gitu ya. Gitu ya. Baru munculkan gambar di bawahnya itu kalau mau Dika munculkan gambar. Coba lihat. Coba turun ke bawah. Nah, baru. Oke. Ya. Oke. Nanti kalau bisa gambarnya 2K ya. Bagian dalam juga boleh enggak dipoto bagian dalam? Bagian dalam, bagian ruang rindu 2 atau gimana, Coach? Yo, ruang ini kan bagian luarnya nih. Bagian yang apa tadi? Rindu apa tadi? Rindu 2. Iya. Ya. Kalau bisa juga rumah sakitnya yang ada tulisannya biar rapi, biar benar Kak. Biasa papan namanya di mana biasa? Papan nama yang ada tulisannya. Ya. Di gedungnya itu, Coach, di atas tulisan RSUD-nya, Coach. Oh, ada ya? Oh Nah. iya, yang di gedung ini ya, gedung Udah poli. kelihatan, Coach. Oh, udah kelihatan ya. Nah, Kalau dari jauh baru kelihatan. Enggak apa-apa, dari Yang jauh ini, enggak apa-apa. Coach. Nah, dari jauh enggak apa-apa. Mungkin dari situ aja Kak, dari arah situ. Angle ankle ya, frame-nya apa namanya tuh? Nah, angle-nya itu ngambil dari situ. Jadi baca ya. Iya. Dengan nanti tambah satu lagi nanti yang di ini ya, 2 ya. Iya. Yang ruangannya itu ya. Iya, Coach. Kalau ruangan itu ruang masing-masing apa gimana, Coach? Oh, ruang masing-masing lah, Bu. Beda lah. Kau Rego di ruang mana? Kok Dika tadi ruang rindu, Coach? Iya kan, Dika kan penempatan di ruang rindu 2. Nah, sesuai lah dengan penempatan. Rego ditempatkan di mana? IPSRS, Coach. Nah, ada ruangannya itu? Ada di belakang. Nah, itu aja ya, betul juga. Ditampilin di profil apa di mana, Coach? Yang ini yang di kayak Dika ini. Iya, di profil. Oke, lanjut Dika. Keterangan gambarnya di bawah benar seperti buat Dika itu ya. Gambar itu ada nomor, ada namanya, gambar berapa, nomor namanya apa ya. Oke. Jenis layanan, oke, jenis layanan. Coba Kak Dika, kalau nanti ada singkatan-singkatan, kalau memang belum pernah dibuat yang panjangnya, buat dulu yang panjangnya.
Seperti misalnya RSUD kan di latar belakang sudah dijelaskan. Rumah sakit umum daerah dalam kurung RSUD, maka berikutnya RSUD, gitu ya maksud Pak ya. Nah, sama seperti itu juga di atas lagi, coba di atas lagi. Tadi Pak lihat ada, nah ini ada ruang dot-dotnya Pak. Nah, itu kan nanti pembacaannya apa sih ruang dot itu? Nah, kepanjangannya kecuali kalau di halaman-halaman sebelumnya jika menyebutkan kepanjangan dari dot, pokoknya boleh langsung singkatan. Di atas lihat lagi coba di atas. Kita juga bisa membuat video simulasi after Nah, gitu ya. After Dari siapa tuh background itu? ini jadi berapa lama, jadi kita berubah. Suara siapa itu? Yang kondisi saat ini misalnya kita Suaranya. waktu 30 menit misalnya untuk mencari Oh berita. gitu. Ada yang zoom cucu. Oh gitu, ya ya. Nah, terus ke bawah. Nanti gitu ya. Yang lain juga ya kalau ada singkatan-singkatan itu. Yang pertamanya panjang, nanti yang halaman-halaman berikutnya boleh disingkat. Ke bawah lagi Kak. Langsung ke peserta Kak. Coba coach lihat. Kau pakai yang Carego tadi lah. Pakai Iya. foto. Tapi Coba nggak lihat pakai dulu. foto, Coach. lihat dulu sebentar. Oh, enggak usah pakai ini, enggak usah. Langsung saja ya. Tulis pertama Dika Fitriani, nah, gitu ya. Merupakan seorang CPNS dengan formasi perawat terampil, ya gitu ya. Yang ditempatkan di yang ditempatkan di ruang inap terpadu 2 atau rindu. Dibuat deskripsi ya, Coach. Iya, baru nanti di bawahnya uraian tugas kamu sebagai perawat. Apa boleh ambil dua-duanya kalau ada Permenkes ya. Biasanya kalau di Permenpan ada, kamu cari ya Permenpan nomor berapa, Permenkes nomor berapa. Tinggal ngambil di situ. Itulah uraian tugas kamu. Tuh. Oke, lanjut ke bawah lagi. Nah, ini kan sudah ada nih. Ya, yang ini kan. Oke. Itu yang di Permenpan. Permenkes dapat enggak, Rika? Kamu enggak yang Permenkes? Nggak ada, Coach. Cuman yang ini yang ditangkap. Cari, bisa browsing kan. Tanya Mbak Iya, Google. siap, Coach. Tanya Mbak Google. Kalau enggak tahu Mbak Google, tanya Mbak Rio. Oke, lanjut ke bawahnya, ke bawah. Bawah lagi. Ya, ini ada deskripsinya ya. Seperti ini ya. Oke, di bawahnya apa di bawahnya? Nah, oke benar sudah ada tuh keterkaitan. Oke, lanjut. Jangan lupa semuanya dibuat seperti itu ya, kayak keterkaitannya. Keterkaitan dengan substansi mata pelajaran agenda ketika. Terus lanjut lagi ya. Oke, terus ke bawah lagi. Penetapan kode itu ya. Terus. Itu pakai APKL ya. Ya, pakai APKL. Terus. Ingat ya, kalau APKL itu digunakan untuk menilai kualitas siswa ya. Oke, terus penyebab masalah itu ada 4 ya. Nah, yang diingat lagi dan semuanya, untuk penyebab kalian langsung lihat ke dalam diri kalian sebagai seorang ASN atau dalam diri di unit kerjanya. Ya, jadi misalnya tadi kan maksudnya pemahaman pasien dan keluarga pasien. Nah, sekarang penyebabnya dari kamu apa? Nah, gitu. Misalnya nomor 2 benar tuh, kurangnya media edukasi, ya. Oke. Kalau nomor 3 juga, nomor 4 juga benar, kurangnya edukasi di kesehatan. Nah, nomor 1, nomor 2 masih menyalahkan pasien, jangan lagi. Penyebabnya itu dari diri kalian, ya. Ya, jadi misalnya kurangnya edukasi gitu ya, atau apalagi kurangnya media informasi tentang dispepsia gitu ya, seperti itu kan? Iya, ya. Atau misalnya kurang aktifnya, belum aktifnya pemberian pelayanan kesehatan tentang ini, ya. Ya. Oke, lanjut ke bawah. Yang lain juga seperti itu ya. Penyebabnya lihat dalam diri kalian, dalam diri organisasinya. Terus ke bawah lagi.
Nah, ini nanti diganti itu ya. Ya, lanjut ke bawah lagi. Gagasan kreatifnya langsung dari penyebab tadi, Dika. Coba lihat penyebabnya tadi. Nah, misalnya ini kan, misalnya kurangnya media edukasi, maka gagasan kreatifnya adalah menyediakan atau membuat media edukasi. Nah, seperti itu kan? Nah, gagasan kreatifnya itu. Terus ke bawah lagi, Kak. Berarti penyebabnya diganti kurangnya media edukasi aja ya, Coach? Enggak, penyebabnya itu ya ditambah lagi, dilihat dari dalam diri kamu sebagai seorang, di dalam diri petugas atau dalam kegiatan sudah dilakukan oleh petugas di ruangan rindu itu apa? Nah, yang perlu ditingkatkan lagi apa? Ya. Oke, terus ke bawah lagi. Kak, sebut ya. Oke, ke bawah lagi, Dika. Aku juga nggak ada dia. Astaga, hilang ini kok najing kok nah ketik yang 4G Gagasan diubah yang tadi ya, Coach. Itu siapa tuh ngerumpi di belakang? Ya, gagasan kreatif tadi ya, dibuat berdasarkan ini ya. Iya, berdasarkan penyebab. Coba disterilkan dulu coba di ruangan Dika tuh. Oh, seru dulu kalau sudah, jangan ribut. Nggak ada takut. Ya, lanjut Kak, ke bawah Kak. Jadi gagasan seperti itu kayak, nah nanti dari penyebab itu gagasan itu kamu boleh analisis menggunakan cost benefit tadi, tapisan McNamara namanya tadi. Baru nanti terpilih satu yang mana yang menjadi gagasan kreatif yang akan dieksekusi. Nah, gagasan kreatif apa yang akan dieksekusi, yang akan dilaksanakan. Ya, oke, ke bawah lagi Kak. Oke, nah ini nanti menyesuaikan ya, menyesuaikan terus kegiatan. Oke. Nah, yang Pak bilang tadi ini Kak, sama dengan yang tadi. Misalnya yang keterkaitan ya, itu berorientasi pelayanan Dika tidak menyebutkan nilainya, tapi di akuntabel Dika menyebutkan nilainya. Melaksanakan tugas dengan jujur. Kalau yang bawahnya itu itulah prosesnya, itu nilai apa itu? Yang Dika ceritakan di berorientasi pelayanan itu, komunikasi setelah bersikap ramah bla 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 bla. Nah, itu nilai, tuliskan dulu nilainya di bawah orientasi pelayanan itu. Mata pelatihannya berorientasi pelayanan, nilainya apa? Diambil dari kode etik tuh ya. Baru nanti yang di bawahnya itu Dika komunikasi serta bersikap ramah, itu prosesnya, proses memasukkan nilainya. Ya. Itu kita ganti kemarin, bukan visi misi ya kemarin. Tujuan kan yang tadi kan kontribusi terhadap fungsi, tugas dan fungsi dan tujuan organisasi kan. Yang kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, kolom ke-6. Nah, ya. Yang ini, Coach. Ya. Tadi yang sudah Pak kasih tadi, yang sudah Pak paparkan tadi, sebelum kita koreksi satu ini. Oke, gitu ya. Nanti yang lainnya semuanya menyamakan ya Dika ya. Ya, samakan saja nanti teknis penulisannya. Baik, cukup Dika? Satu lagi sebelum waktunya berakhir.
Yang belum pernah nih kayaknya siapa Boleh ya? coach, aku belum pernah coach. Kau belum pernah tuh? Langsung. Belum coach. Oh ya sudah, ada apa-apa ya. Sudah lanjut. Coach, boleh nanya yang ini? Yang mana? Yang ini, Coach. Kurang ngerti. Ya benar lah itu. Artinya satu nilainya kan. Kalau Oh, ini memang benar, dia ada Coach. dua. Kan di presentasi plena ada berapa nilai? Etiknya ada berapa ya? 3 nggak salah ya. Iya, masuk. Nah itu. Kalau misalnya Dika menerapkan kita ada 3, malah ketiga situ. Jumlahnya kan jumlah nilai yang diterapkan. Dika ada 5 kegiatan. Iya, ada 5. Oke, gitu ya. Itu sama kayak inventaris jumlah nilai-nilai yang diterapkan tuh ya. Ada lagi Dika? Sudah, Coach. Sudah. Yang ini per minggu ya, Coach. Ya, Boleh per minggu boleh. Per minggu boleh per minggu. Sudah, Dika. Ya, kalau sudah, nah itu lebih bagus Dika. Sudah ada apa namanya itu? Ininya apa namanya itu? Tahapannya boleh seperti itu, mau tuliskan tahapannya. Nah, ubah responsif. Oke, kalau sudah gantian. Rigo. Menerima saran dan perbaikan. Oke, izin coach. Izin aja Coach. Share screen Rigo. Share screen. Izin coach, izin nanya dulu coach. Ya. Tadi kan lihat di tugas tadi coach untuk hari ini. Nah itu di terakhir itu setelah referensi itu kan ada biodata peserta. Berarti itu diisi biodata peserta yang dari misal Cak Contoh dari punya Yudika tadi kan ada biodata pesertanya itu dipindahkan yang di setelah referensi itu ya coach? Yang mana? Yang biodata peserta. Iya coach. Yang di terakhir sekali. Iya coach. Setelah referensi. Oh itu yang itu isinya itu kalian bercerita saja itu Al dan yang lainnya. Oh bukan profil peserta lagi itu coach? Iya, diceritakan bercerita gini misalnya ada foto kamu di kayak penulis buku itulah, ada kan pengarang ya, buku kan? Ya. Ada buku, kemudian ada cerita misalnya, ya. Oke, penulis bernama Alkindi, gitu ya. Pokoknya cerita kayak ada periode hidup itu ya, kayak CV lah itu. Kalau ada pengalaman kerja, ceritakan pengalamannya kerja di mana, gitu. Termasuk sekolahnya, ceritakan juga penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di mana, tamat berapa, SMP, gitu. Seperti itu kan, ya. Nah, pengalaman kerja sebutkan juga pengalaman kerjanya sebelum misalnya jadi PNS pernah bekerja di mana, gitu. Ya. Oke, kayak Rio sebelum jadi PNS pernah kerja di mana kok Rio? Di perkebunan kelapa sawit, Coach. Itu sebutkan di PNS pernah kerja di perkebunan kelapa sawit gitu. Ya. Sebagai apa Yo? Hah? Sebagai mandor panen kemarin, Coach. Oh, bukan mandor. Bukan. Oh. Bukan mandor kawat. Bukan, Coach. Kendor makan kuat. Oke, gitu ya Al ya. Siap coach, makasih coach. Ya. Ayo Rego. Waktu kita tinggal sedikit lagi Rego. Tinggal 15 menit lagi. Ya siap. Ini yang awalnya coach. Judul. Ditambahin RSUD-nya enggak coach? Coba lihat dulu. Mana kok muncul itu? Oh, belum muncul coach? Iya. Oh, coba tanya dengan ini Surani. Ran, baca Ran. Share screen-nya. Belum ya? Belum. Yang tampil tuh manager file kak, itu bukan file Word ya. Share screen tuh yang file Word-nya kak. Iya, jangan buka dulu, buka dulu filenya. Tutup dulu share screen ini kak. Buka dulu file kau, buka dulu. Bentar coach. Yang ini tutup, buka dulu, baru klik. Filenya yang dibuka. Kok buka baju pula kepanasan. File ya jangan. Iya. Oh, ada tidur tadi. Buka sampai file dibangun dulu, ke
Oke. Yo, Sudah, Coach? masih. Masih belum ada? Yo. Walah. Mana? Coba Nabila, kau baca ke jampi-jampinya Nabila. Biar dia muncul Nabila. Kau keluarkan ilmu jampi-jampimu. Muncul. Muncul. Gugup regonya coach. Mau habis waktunya gugup dia. Oh gitu ya. Oh, Astagfirullah. santai-santai. Jangan gugup, jangan gugup. Ngadapi mertua gugup tak kok? Ngadapi mertua gugup tak kok? Ngadapi mertua. Belum, Coach. Belum juga, Coach. Belum apa? Ada nggak di sini? Oh, kira belum ada mertua kan? Belum, Belum. masih di file Belum. folder. Bingung kau ya. Astagfirullah. Buka dulu. Buka dulu Word-nya. filenya, Kak. Ya, Sudah filenya buat buka. dibuka. Ya. Nah, terus share screen, cari yang laman. Yang dibuka Cari tadi. yang lah. Ya. File Iya, Word-nya. tadi yang sudah dibuka. Dah. Kalau Nah, masih tidak muncul, nah. Rego, sekali ini kau banting laptop kau ya. Berhasil, Pak. Berhasil, Berhasil. Coach. Kayak Dora saja kau nih. Ya, berhasil. Apa? Gimana, Coach? Oke, lanjut. Ini judulnya, Coach. Apa ditambahin RSUD juga apa nggak usah, Coach? Optimalisasi preventif maintenance peralatan medis elektronik. Ya, boleh tambah RSUD. Di RSUD Dr. Ibnu Sutowo Batu Raja ya. Oke, siap, Coach. Rego Jelandis. Nah, kau ini seumuran anak Pak yang tua kan, 97. Oh, Iya. ini, Coach. Kamu nih anak-anak Cewek, cowok, sosial. Coach? Cowok anak Pak. Cowok. Bolehlah kalau ada yang berminat. Terus? Kalau Jadi cewek lahan, tadinya Rego coach. Nah, ini nyalon dia coach. Dia kerja di Lahat tapi dia. Lahat. Mm-mm. Oke. Nomor Ya. setujuannya, Coach? Ya, nanti menyesuaikan ya gue ya. Ya, siap, Coach. Ini sama. Oke, aja. Tadi kau rubah yang itu tadi. Ya, belum keluar, Coach. Nanti Oh, iya. dirubah. Ketua namun dia 7181. Siap. Ini kata kebenarannya, Coach. Oh iya, satu lagi Rego. Ya, Preventive maintenance ya. Maintenance, ya, Coach. Itu pakai bahasa Preventive Inggris. maintenance. Preventifnya, maintenance-nya pakai bahasa Inggris ya. Iya, Coach. Itu Nah, tuh yang- pemeliharaan berkala kayak gitu. Kalau gitu ini Go, dicetak miring Go. Dicetak miring, Coach. Ya, jadi kalau menggunakan kata-kata yang bukan bahasa Indonesia, dicetak miring. Oke. Maintenance. Siap, Coach. Termasuk itu tuh elektrokardiografi. Tapi bahasa Inggris itu elektro itu bukan K, dia masih pakai C kalau. Kau ini cara perkawinan silang bahasa Inggris Indonesia. Kalau searching di Google gitu, Coach. Iya, elektro itu pakai C rasanya, elektrokardiograf. Kalau mau bahasa Indonesia, elektrokardiografi. Kardiograf. Nah, kalau mau bahasa Oke, Indonesia, berarti kalau mau pakai ganti C. C yang itu. Iya. Ya. Siap, Coach. Ya, dicetak miring ya. Ya, Coach. Siap. Karena itu bahasa asing. Nah, yang tadi mungkin sudah dengar tadi yang itu tadi siapa tadi Ya, yang sudah. Bu yang Yang Ika tadi Ibu ya. Kepala BKSDM-nya ya. Siap. Oke. Ya, lanjut Go. Ya. Terisinya, Coach. Kok ada tambah manfaat? Mana, Coach? Oh, ini. Oh, Iya, iya. kemarin dapat masukan dari yang sebelum yang 2019, saya masukin aja. Apa dihapus saja, Coach? Nggak usah. Oh, boleh, enggak apa-apa. Silakan. Silakan. Oke. Enggak apa-apa, boleh. Siap, Coach. Terus ini, Coach. Nah, profil enggak usah panjang kayak gitu, langsung saja profil peserta, enggak usah pakai biodata. Profil peserta tadi ya, Coach? Iya, langsung jadikan satu ya. Oke, siap, Coach. Itu enggak usah dibuat subjudul, enggak apa-apa, Go.
Yang mana, Coach? Langsung Yang ini? saja. A, deskripsi isu. B, apa itu? Yang 1, 2 itu dihapus. 1, 2, 3 ini hapus saja, Coach ya? Yes. Nanti masukkan Siap, saja di dalam baru ada. Ya, itu kan tidak Siap, Pak. terisi. Iya. Ruang ICU atau intensive care unit adalah ruangan khusus yang disediakan rumah sakit untuk merawat pasien Dapat. dengan keadaan yang Ya membutuhkan Bu, kami sudah Jadi tahu Bu suaranya apa yuk. kepanjangan ICU. Iklan Suaranya mic-nya. Itu harus Lanjut ya, Coach. Iya, yuk. Nah, orang dari luar yang masuk Ya, oke terus dua lagi. Lanjut yang ke bab 1 ya, Coach. Mm-mm. Ini, Coach. Nah itu kok udah rapi kayak gitu sih Rego nulis apa? Udah rapi Yang- gimana, Coach? Yang S-nya itu sejajarkan saja dengan A itu alat terbelakang itu. Oh, yang ini ya, Coach. Iya. Oke, Terus siap, Coach. yang A itu kamu pakai numbering apa enggak itu? Pakai numbering, Coach. Pakai numbering. Kok terlalu Pakai. dekat ya? Agak jauh ya? Oh ya pakai numbering ya. Nah yang itu Berarti ini sambung ke sejajarkan A, saja. Coach ya? Kirain nyambung ke L ini, Coach. Nggak Enggak. usah lambung ke A. Coba kamu mundur coba, kamu tarik. Kamu tak letakkan dulu di B, bukan di B. Kursor kamu yang berdasarkan itu angka B, bukan kursor kamu itu. Ini, Coach. Nah, ada bukan kursor yang atas tadi. Hah? Yang atas. Nah, kursor kamu itu letakkan di B, berdasarkan tuh nah. Nah, coba tekan ini. Apa backspace. Di laptopmu tekan backspace. Lagi. Nah, baru tekan tab ya, tab. Lagi. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, siap, Coach. Iya. Kan sudah Pak bilang tadi. Coach kan multi talent kan Coach kan Multi-talent. lengkap juga instruktur IT-nya, instruktur Siap. komputer. Siap, Coach. Iya. Ya udah Yan, ngapa kau Ya, main nanti- Yan? Senyum Nanti dikit. saya benerin, Coach. Ya. Oke. Soalnya kasusnya sama coach, penulisannya punya Yan juga kayak gitu. Jadi Oh. memperhatikan. Oh gitu. Wow. Ya, selanjutnya menyesuaikan ya Rego. Ya, siap, Coach. Oke. Go sebentar go. Rego. Ya, Coach. Biar bagus. Atas lagi. Atas lagi. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam kurung ASN nomor 5 terus 1 baru ASN adalah profesi gitu. Kan sudah Oh, jadi oke. ya, jadi di kalimat pertama yang lengkap dan singkatan itu ya. Dan yang berikutnya seperti yang Pak dan Kedika tadi, Ya. nggak usah lagi di aparatur sipil negara, langsung ASN. Karena sudah Ini ya, Coach? disingkat dalam kurung. Nah, Oke. lanjut. Oh, sebentar kok ada caten calon pengantin tuh lihat. Kok ada caten. Mana, Coach? Oh, calon pegawai. Oh ya, calon pegawai negeri sipil. Pakai tadi calon Iya. pengantin. Astaga. Belum 100%, Coach. Oh, tidak apa-apa. Ya, lanjut. Kau carilah sesama peserta latsar tuh. Ya. Siap, Coach. Mana aja, Coach? Iya, di mana latsar diselenggarakan, di situ juga dicari. Oke, lanjut. Ya, tujuan khusus ya. Ya. Oke. Sebentar. Tujuan khusus kok apa itu? Coba. Angkat atas. Hati. Peserta mampu melaksanakan tugas. Oh. Ya. Buat ini go, buat gini aja go. Apa, Go. Tujuan umum. Tujuan umum. Umum aktualisasi adalah apa tadi ya? Oke, Pak. Itu tujuan umum aktualisasi yaitu Ya itu ya, Pak. atau adalah HMB atau linggo itu sama saja. Oke. Sama saja.
Oke. Nah, right ya. Nah, baru bawahnya buat juga tujuan khusus, baru jangan langsung gini ya, Coach ya. jangan langsung ABC-nya. Nah. Manajemen, kurang E itu. Manajemen. Manajemen. Yang mana, Coach? Di atas. Oke, lanjut ke bawah. Nanti dicek lagi ya. Ya, Coba Coach. langsung ke isu. Yang ke isu, Coach. Ya, bentar lagi kita waktunya ini. Durasi. Oke, Coach. Bentar, Coach. Yang bab 3 ya, Coach? Isu bab berapa? Bab 3. 3 ya. Kok tanya Al? Al paham nih dia. Udah go. Ada, Coach. Ayo, share screen. Kita pada sini ayo. Bentar, Coach. Jangan sampai kita terlempar. Ini, Coach. Ada. Ada oke. Terus? Loh. Apa, Coach? Oke. Kau cerita dulu yuk. Iya, Coach. Oh, boleh. Tidak apa-apa. Lanjut. Ingat ya, kalau menggunakan bahasa Inggris, cetak piring ya. Iya, Coach. Oke, ada 3. Terus? Saya jabarkan juga, Coach. Artinya yang semuanya isunya diambil dari manajemen ASN, kepentingan manajemen ASN ya? Iya, Coach. Oke. Baiklah. Terus analisisnya gimana analisisnya? Terus langsung yang ke B, penentuan core isu, menggunakan APKL, Coach. Terus? Ini, Coach. Ya. Lanjut. Analisis penyebab isunya pakai USG, Coach. USG ya. Oh, pakai USG. Malah saya Pakai tulis kayak gini, Fishbone. Coach. Bener nggak sih, Coach? Kayak gini, Coach? Bukan pakai Fishbone. Yang kayak gini, apa sih? Pakai yang SWOT itu. Nggak usah lah pakai SWOT. Fishbone ya, Coach? Oke, siap. Nanti saya ganti, Coach. Oke ya, penyebabnya pakai Fishbone aja. USG itu digunakan untuk memilih isu prioritas saja, untuk memilih isu yang akan dicarikan solusinya. Oke, siap, Coach. Yang ini, Coach, boleh masukin? Apa itu? Nggak usah lah itu, nggak usah pakai. Nggak usah ya? Nggak usah. Ya, cukup 1 saja. Ya, Satu. ya nggak usah lagi ditambah dengan SWOT. Oke, Coach. Berarti yang APKL aja, terus tambahin yang Fishbone, Coach ya? APKL, USG, Fishbone. USG-nya untuk mencari isu prioritas itu, ya. Oke, siap, Coach. Ini gagasan kreatifnya, Coach? Ya. Gagasan kreatifnya bagusnya di tabel dulu, sandingkan dengan penyebab tadi, biar tahu gagasan ini untuk mengatasi penyebab yang mana, gitu. Ya. Ini kayak yang penyebab masalah tadi, Coach. Oke, Coach. Ini boleh saya tambahin, Coach? Boleh ya, argumentasi tidak apa-apa kalau mau tambahkan. Ini matriknya, Coach. Kenapa kamu tidak bikin di landscape saja? Ya? Soalnya kepanjangan kayak gini, Coach. Saya tambahin juga ini, Coach. Kegiatan ininya. Jabarannya. Enggak, masukkan metrik. Bikin landscape. Ini. Ya, yang itu aja. Nah, itu. Nggak usah lagi ditambah. Kan sama itu. Yang di atas itu sama enggak isinya?
Sama coach, Oh, itulah. tahapan kegiatannya. Iya, Cuman, nggak usah. cuman identitas apa? Saya tambahin tahapannya coach. Tahapannya kan sudah masuk di matrik nanti kan? Ah, Ah, nggak usah lagi ya coach. nggak usah lagi, nggak usah 2 kali. Oke. Iya, cukup kali saja ya. Ya coach. Oke, ini udah oke. Tadi visi misi atau tugas fungsi tadi? Tugas fungsi ya coach. Iya, tugas fungsi dan tujuan ya. Oke, nanti disamain aja coach. Oke, ya. Rekapnya sudah berapa banyak nilainya tadi? Sudah coach. Sudah, oke, sip. Ini coach. Ya. Oke. Kok kompas seperti itu? Iya coach. Kayak gini. Oh, Gimana coach? Bener apa langsung enggak coach? saja, langsung saja. Langsung aja bro. Nggak usah dijabarkan ya coach. Nggak usah. Ya. Oke coach. Jadi misalnya orientasi pelayanan berapa gitu ya. Biar memudahkan orang bacanya ya. Oke coach. Lanjut. Bawahnya. Ini rencana Jadwal kegiatan. ya. Oke. Ya, bisa seperti itu jadwalnya. Ya, ada 5 kegiatan ya, 6. 5 coach. Oke. Oke. Nanti yang lain dilihat lagi ininya ya Rego ya, lihat lagi penulisannya, mungkin ada kata-kata yang tadi ya, yang kurang Iya, Coach, siap. huruf atau yang ada kurang tanda titik, kurang tanda baca dan sebagainya itu ya. Siap. Dan ingat tadi kalau menggunakan kata bahasa Inggris dicetak miring. Ya coach. Oke. Oke ya. Di stop dulu Rego share screen-nya. Iya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum Pak tutup. Silakan. Izin bertanya, Coach. Ya, Nabila. Silakan Nabila. Tentang yang matrik rancangan aktualisasi itu kan ada beberapa kegiatan, Coach. Nah, kalau misalnya untuk sosialisasi, implementasi, dan evaluasinya jadi satu kegiatan, boleh nggak, Coach? Pisahkan sosialisasi, gitu. Evaluasi. Gitu. Karena kalau evaluasi itu, Nabila evaluasi seluruh kegiatan, ya. Jadi mulai dari persiapan sampai kegiatan terakhir itu evaluasi, ada evaluasinya, ya. Gitu. Terpisah ya. Ya, Coach. Oke. Berarti kalau rencana kegiatannya itu dibagi jadi per tanggal, boleh? Boleh. Artinya bukan per minggu, per tanggal ya. Nanti, Iya, per tanggal. nanti tabelnya di skip saja Nabila, panjang ya. Iya. Kalau bakso kita tuh melintang, jangan mujur, melintang. Kalau ini kan mujur, ini melintang. Ya, ya. Oke, ada lagi? Izin Coach. Ya, silakan atur. Izin bertanya Coach, untuk referensi tadi kan terkait dengan modul-modul. Nah, mekanisme penulisannya langsung aja modul apa gitu atau permen berapa atau dibuat Biasa semacam saja. langsung seperti itu, tidak perlu seperti Dapus Coach ya? Ya, nama pengarangnya, tahun, judulnya, kota, penerbit itu aja. Oh, seperti mekanisme penulisan Dapus Coach. Iya, betul. Siap. Ada lagi? Rani ngomong Ran, coba suaramu Ran. Belum dengar suaramu Ran. Kocak sedih terus Ran. Mikirnya apa lah? Ini tanggal berapa? Mikir ujung bulan ya. Kalau itu bukan Rani Dewek Coach yang mikir ke kami juga. Gak usah curhat tur. Curcol ya. Ya Ran, gimana Ran? Yang mau ditanyakan Ran? Sebenarnya nak bimbingan tuh cuman karena lah didului kan dan waktunya sudah habis ya sudah agak baik gilirannya. Oh ya. Atau kayak kita bukaan pakai Google Meet ya. Ya. Buka Kenapa ini tadi, lagi Pak? aja Coach. Hah? Kayak Apa ya? kemarin pakai Google Meet kayak gitu nah Coach. Oh iya, nanti kita jadwalkan. Ya. Nah, Pak kenapa kemarin tuh tadi terus minta Dika? Karena Dika sudah ngirim di WA. Cuma belum sempat Pak
koreksi, belum sempat, baru Pak buka, belum sempat Pak komen, sekalian aja lah. Lagi di Zoom. Gercep Dika coach ya. Ah, Gercep Dika. iya gercep ya. Rego tuh lah kalau gercep. Maafkan saya coach. Coach, mau Ya. nanya coach, Ya, apa Yan? yang untuk ini tadi apa namanya? Kontribusi terhadap visi misi organisasi itu kan waktu hari apa itu coach kasih tugas itu kan visi misi coach. Nah, tadi coach rubah kan bilang terhadap tujuan organisasi coach. Oh ya sudah. Jadi mau nyari Kalau dulu coach. ya kalau sudah, kalau sempat visi misi sudah visi misi. Berarti nggak usah rubah lagi coach tadi. Ya, sudah. Tapi Iya, ingat ya, karena waktu itu visi misinya itu merujuk ke visi misi pemerintah kabupaten, ya. iya coach. Heeh. Ya, jadi sama semua kamu, visi misinya sama. Nah, nanti di misinya itu baru kayak si Yayan kan di Dinkes kan, dinasnya kan. Nah, maka Ya. misi yang mana yang merujuk ke Dinkes gitu, ya. Ya, siap. Beda dengan Rio atau dengan Fatur. Nah, dia kan bukan di Dinkes kan, Satpol PP. Nah, yang mana? Nanti tanyakan. Atau Al kan di Dishub. Nah, beda Dishub gitu. Ya. Kalau yang Kalau yang di di RSUD, Dika, Riko sama. Kan Dinkes kamu tuh induknya kan. Oh, berarti nggak masuk yang visi misi yang rumah sakitnya coach? Dinkes coach itu soalnya udah instansi. BLUD. Ya walaupun BLUD kan tetap di bawah Dinkes kan. Sama kayak UPT kan BLUD juga, UPT kan BLUD juga, tapi tetap di bawah Dinkes ya organisasi ininya. Ya, karena di PC biasanya di misi visi misi bupati itu di pemerintahan kabupaten itu ada biasanya misi satu, misalnya kalau di Dinkes ke misi berapa, kalau misalnya Satpol PP ke misi yang nomor berapa seperti itu. Ya, di scope visi nomor berapa gitu. Izin coach, jadi kontribusi terhadap misinya itu kan tiap kegiatan sama semua itu berarti coach? Belum tentu, kan hubungan Belum tentu, kegiatannya. Kan kegiatannya beda, Al. Oh ya siap. Coach. Iya. Oke. Ya. Ada lagi? Izin coach, berarti untuk visi misi untuk Kabupaten Oku ini dicantumkan ke mana itu? Ke profil. Bisa dimasukkan di deskripsi organisasi. Oh ya siap coach. Jadi di bagian awal deskripsi organisasi itu kemukakan dulu bisa visi misinya, nanti baru kasih tahu Al, misalnya Al berada di Dishub, Dinas Perhubungan Kabupaten Oku ini menjalankan misi nomor berapa. Nah, ada kan gitu kan? Sudah tahu Al nomor berapa? Sudah ditanya-tanya di Dishub. Izin coach, baru nyari sih ini coach visi misi untuk Oku ini. Oh ya, tanyakan saja ke atasannya nanti ya. Siap coach. Tanyakan boleh ke kabinnya atau ke siapa yang di Dishub itu tanya ya, Pak, kalau kita Dishub ini menjalankan misi yang keberapa, Pak? Ya kan misi bupati kan banyak, ada berapa? Misalnya ada 5, tidak mungkin 5-5-nya kan. Nah, pasti ada bagian-bagian yang khusus untuk OPD gitu. Izin coach, untuk visi misi tadi di profil instansi tadi kan sudah kami tampilkan coach. Berarti tambahin lagi visi misi yang Dinkes tadi coach. Nah, langsung visi misi ini, langsung visi misi, tidak usah yang visi misi rumah sakitnya tidak usah lagi dimasukkan. Visi misi rumah sakit nggak usah dimasukkan. Langsung visi misi bupati, visi misi pemerintah kabupatennya. Ya. Kemarin Pak Apip tahu itu, Pak Apip, kita kan Pak Apip ngerti itu. Nanti daripada kamu bikin visi misi rumah sakit, ditanya sama Pak Apip. Kenapa kamu tidak merujuk ke situ? Nah, sekarang kan kita sudah merujuk ke situ, katanya merujuk ke pemerintahan daerah masing-masing. Kalau untuk di pemerintahan daerah, ke visi misi bupati atau visi misi wali kota. Nah, bingung nanti kita jawabnya kan apa kan? Oke. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, demikian pembelajaran kita untuk sinkronus ketiga ini ya, tentang penjelasan aktualisasi. Nanti kita ketemu lagi di sinkronus keempat sebelum kita seminar. Itu materinya adalah pembekalan habituasi. Artinya di sinkronus ke nanti hari apa kita ketemu? Kamis ya? Kamis atau Jumat?
Rabu ya, Kamis, Rabu. Rabu. Ya, Coach. Rabu. Nanti di hari Rabu nanti ya udah kita membahas nanti ada paparan sedikit tentang apa yang harus kalian lakukan di habituasi dan juga tentang format penulisan laporan habituasi nanti gimana, laporan aktualisasi nanti gimana. Ya. Karena itu ada temanya adalah pembekalan habituasi. Kalau ini masih penjelasan aktualisasi. Oke, kalau tidak ada lagi, thank you for your attention. Kau jangan sedih, Rio. Kau cak sedihnya. Tempat nak nutup ini. Melamun, bego. Iya. Tidak Oke. nyari visi misi, Coach. Iya. Iya. Kau nyarinya jangan di bawah bantal. Kau Tidak cari-cari sambil bawah bantal. Iya. Jengok Google. Oh gitu. Sampai ya Google ke Batu Rajo ya? Alhamdulillah, Coach. Baru yang sampai. Oh, iya. Selamat dia. Kira kita nyampe dia. Sampai ke Tanjung Enem dia berhenti dia. Sampai, Coach. Oke ya, alhamdulillah kalau saya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, yang didiskusikan, demikian pembelajaran kita untuk sinkronus ketiga ini. Nanti kita akan lanjutkan setelah ini, walaupun kita ternyata asinkronus, kalian tetap bisa langsung konsultasi dengan coach, bisa nanya-nanya dengan coach melalui media-media yang lain selain pada Zoom. Ya, oke. Baik, demikian seminar kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Sama Terima izin kasih, pamit ya, Coach. Liv ya. Coach. Ya, Ya, Coach. Coach. Bye bye, see you. See you. See you later.